Malam si Mbah ini duduk ngemper dan masak macem-macem jeroan sapi. Yang ngincer masakannya tuh banyak banget, selalu dipenuhin sama orang-orang. Dan untuk kesini kalian tuh harus nyebrangin lautan manusia Surabaya yang barbar. Nih Mimin tuh lagi ada di Sego Babat Bu Yani yang ada di Pandegiling guys. Bahannya tadi tuh masak jeroan-jeroan sapi khas Madura ini nih. Tapi selain jeroan sapi banyak juga lauk kayak cumi dan tongkol. Dan pastinya nasinya tuh nasi jagung kesukaan orang Madura. Terus sambelnya ini pakai sambal korek yang asin pedes gurih guys. Duh enak banget. Babatnya kenyal-kenyal dan tipe jeroan di sini tuh bukan yang digoreng kering gitu, tapi masih basah dan becek. Ususnya basah, paru-parunya pun basah guys. Tapi beneran deh jeroan sapinya tuh gak ada amis-amisnya guys. Gurih maksimal. Jangan lupa setiap makan nasi jagung Madura kayak gini wajib pendampingnya peyek guys. Tongkol, sambal korek, bahkan minyak ini enak banget guys. Serius. Pokoknya Mimin cinta banget sama orang-orang Madura yang ada di Surabaya. Kalian cobain juga deh Sego Babat Bu Yani ya. Gogu Mapang di Indonesia yang keju mozzarellanya moler sepanjang ini. Ubinya juga pakai ubi lokal yang legi. Ini tuh toko roti legendaris yang kalau ke Bandung nggak boleh kelewatan. Momis Bakery. Mereka tuh yang pertama viral karena Korean sweet potato alias Gogu Mapang. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget, mulai yang basic sampai yang unik-unik yang jarang kalian temuin juga ada. Kalau Mimin sih selalu jadiin oleh-oleh Momis Bakery ya tiap ke Bandung. Dan gak ketinggalan wajib cobain Korean sweet potato bread. Disajiinnya dalam keadaan panas dan wanginya ini enak banget. Menurut Mimin punya mereka tuh lebih enak karena pakai ubi lokal yang legi. Plus ada tambahan mozzarella yang lumer dan moler banget. BTW ini masih panas loh guys, tapi nikmat banget. Rasanya juga macam-macam, ada yang ori, durian, srikaya dan coklat. Tuh kan mozzarellanya semolor ini guys. Ubinya pulen, mozzarellanya stretchy, mulur, ngeju banget lah. Ditarik barengan sepanjang ini juga bisa loh guys. Kelihatan gak kaleng-kaleng ya kualitas mozzarellanya. Ini dapat nilai 10/10 dari Mimin. Terus mereka juga punya roti cranberry, ada yang ori dan choco. Dalamnya ini isi cream cheese. Beneran empuk, bouncy banget rotinya. Kalau ke Momis Bakery, Mimin biasanya juga bawa pulang abon roll ini nih. Seenak itu guys, abonnya melimpah. Semua roti di sini tuh gak ada yang over sweet. Kayak mereka bikin milk bun ini nih, milky dan dinginnya dapet. Terus rotinya fluffy, sesoft itu. Jangan lupa cobain juga aneka dessertnya ya. Ada sago mango dan salad buah. Momis Bakery emang terbaik, kalian wajib cobain. 39.000, 49.000, 59.000, 15.000. Aduh, nggak paham lagi nih. Jualan cuman modal kebaikan sih ini. Semuanya bisa makan steak premium kalau di Sirloin Beef House Bandung. Tuh, Mimin nggak bohong ya, harganya terpampang nyata. Mereka tuh terkenal sama steak berkualitas, tapi harganya murah nggak masuk akal. Udah gitu masih dipromo pula di bulan Januari ini. Dagingnya premium dan udah lengkap sama kondimen semeriah ini. Harganya nggak nyampe 50.000. Nih ada paket sebehemat, harganya 39.000. Udah lengkap sama mushroom sauce, salad sayur, french fries, dan spaghetti. Kalau mau steak daging, paketnya sebeh komplit cuma 59.000 guys. Cocolin ke saus barbecue. Astaga naga, dagingnya bukan melting, empuk dan juicy banget. Kondimen salad sayurnya ini komplit ya. Terus ada cita rasa asam segernya gitu. Dipaduin french friesnya yang asin, gurih, renyah. Aduh makin enak guys. Ada menu baru loh, pineapple steak. Daging sirloin yang berlemak, cocok banget dimakan bareng grill pineapple yang asam manis. Menu ini tuh di bulan Januari dari harga 59.000 jadi 49.000 aja. Seafood platter ini juga promo dari harga 59.000 jadi 49.000. Dapat calamari ring yang crispy dan ikan dori yang selebar dan setebel ini. Ya ampun, beneran baik banget deh yang jual. Semua minuman juga promo 15.000 aja, termasuk minuman baru Hawaiian Fruity ini. Yuk guys, kalian cobain. Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelawan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget kayak surga yang digambarkan rakyat bumi Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya sat-set meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan ngikan banget. Yang gak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi gak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin
ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys, dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai ke serat dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal, enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin, dan juga es kembang telang. Jus merapat ke saung kita BSD. Diklaim jadi bebek goreng pinggiran termahal. Satu potong ini harganya 50.000 guys. Menurut Mimin sah-sah aja, soalnya bebeknya segede ini. Bebek ini tuh lokasinya di Salatiga, namanya bebek goreng ABC Haja Sumiati. Ikon kulinernya kota Salatiga tuh ya bebek goreng ini. Udah legendaris banget lah. Walaupun digunjing harganya mahal, tapi kalian lihat dulu deh, bebek pahanya aja segede itu guys. Terus selain bebek di sini juga ada ayam dan aneka jeroan sapi yang pastinya juga digoreng. Mimin belum apa-apa aja udah ngiler banget, apalagi sambelnya tuh pakai sambal terasi. Sambelnya pun diulek dadakan guys sama ibunya. Tapi lihat deh, bebeknya tuh disajiin di dalam mangkok gitu, unik ya. Terus lumurin sambal terasi di atasnya. Wah gila sih, sejumbo ini loh guys bebeknya. Menurut Mimin cocok sih dihargain 50.000. Ini tuh kayak bebek kampung gitu guys, bukan bebek ternak, jadi seratnya gede-gede. Dan sambal terasinya mantep pol. Tadi Mimin juga pesen jeroan sapinya guys, ada usus dan babat yang selebar ini. Mana masih hitam lagi, favorit Mimin. Gak bau perengus, bumbu gurihnya beneran ngeresep sampai ke dalam. Terus lihat deh, ususnya dikasih sepanjang ini guys. Oh iya, kalau kesini wajib pesen petenya guys, gendut-gendut kayak gini loh. Makanya dipaduin sambal terasi, melenus-melenus guys petenya. Kalau ke kota Salatiga gak boleh kelewat kulineran di sini. Banyak mie ayam di muka bumi ini, tapi menurut Mimin mie ayam yang terenak tuh cuman di sini. Porsi mie dan topping ayamnya tuh ugal banget. The best mie ayam di Indonesia. Langganan kalian pasti kalah deh. Tempatnya tuh di Pongsade ini. Kalian pasti agak asing kan sama namanya? Belum banyak yang tahu, tapi langganannya udah sebanyak ini dan selalu setia. Tempat makannya adem, homey banget. Rata-rata yang kesini pada pesen mie ayam guys. Dan ternyata nggak cuma mie ayam doang loh, tapi banyak banget masakan khas Indonesia lainnya. Serius deh, Mimin udah nyobain mie ayam dimanapun. Mimin nobatin ini jadi yang terenak. Bumbu ayamnya tuh cenderung berempah dan gak terlalu manis. Definisi sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba ada nasi kuning khas Banjar. Tapi mereka tuh bikinnya beneran ya, otentik Banjar. Pakai lauk daging, telur rebus dan juga ikan goreng. Nasi kuningnya gurih, wangi, terus ikannya tuh tasty. Terus di sini juga ada nasi tempong khas Banyuwangi. Nah, yang ini juga otentik, mirip banget sama kayak yang ada di Banyuwangi. Pedes sambelnya tuh nampol banget guys. Dan makannya pakai lalap sayur rebus yang fresh banget. Lihat nih, es pisang hijaunya kelihatan premium banget kan. Rasanya nggak bisa bohong guys, ini enak banget. Terus ada es bubur kacang hijau. Buat yang ngajak orang tua pasti suka nih sama menu-menunya. Masih ada es tebu dan es cendol. Santan dan gula merahnya tuh homemade ya, kental banget kan. Wah beneran ya, kalian harus samperin Pongsade. Sebanyak ini ternyata tumpukan chicken katsu. Katsunya jumbo banget guys. Ya ampun, mana harganya cuma 29.000 aja lagi. Mimin berani ya rekomendasiin warung tendaan ini daripada Japanese food yang ada di mall-mall. Gak akan kalian temuin katsu segede dan setebel ini dimanapun kecuali di Onisan. Tiap hari orang-orang rame banget guys antreannya. Padahal mereka ada 6 cabang, ada di Tambun, Ciniti, Jababeka, Galaksi, Jati Asih dan Jatiwaringin. Semuanya rame, bahkan sampai waiting list loh. Gak bisa disepelein nih warung Jepang tendaan yang satu ini. Mas-masnya tuh bikin masakannya dadakan. Katsunya ditepungin, digoreng satu-satu. Satu porsi katsunya aja lebar banget guys, kayak benua Asia. Kalian jangan takut nunggu terlalu lama kalau di sini, karena pegawainya tuh bener-bener satset. Mimin cobain dulu curry katsudon. Gila guys, bumbu karinya tuh mantep banget loh. Chicken katsunya tuh pakai ayam bagian paha, jadi dijamin juicy. Nih chicken katsu curry cuma 29.000 aja. Tepungnya tipis dan daging ayamnya tebal. Wah ini nih yang dibuat sampai atraksi keluar api. Ada madameyaki, beef dan chicken teriyaki. Wah bumbu dan aroma smokinya guys enak banget. Mereka juga ada menu ramen juga loh. Yang pertama Onisan ramen tori paitan. Bahkan slice ayam di ramennya ini gede banget loh guys. Chicken karagenya pun juga jumbo-jumbo, super kriuk dan ini dagingnya tebel guys. Gak habis pikir Mimin. Terus side dishnya wajib pesen ebi furai dan gyoza mereka yang gendut-gendut. Mimin nobatin jadi tendaan Jepang terenak yang pernah Mimin cobain. Bahkan mereka juga punya milk pudding yang harganya cuma 8.000 tapi enak banget. Buruan deh kalian cobain Onisan.
Ngedate anti mainstream ini mah. Mimin dibawa ke tempat kayak luar angkasa, terus sepatu rodaan. Ceritanya hari ini kita berdua lagi ngedate ke Istana Plaza Bandung. Jadi di lantai 1 tuh ada tempat namanya Clandestine Space. Harga tiket masuknya 125.000 ya. Tapi karena kita berdua nyebutin promo YTTA, jadinya dapat diskon 50%. Nah, space pertama kita mesti ngelewatin mirror metalik balon foil. Setelah itu ada ruangan glow in the dark. Dilanjut dengan satu ruangan yang full balon warna-warni glow in the dark. Wih, mirip planet-planet di luar angkasa. Gak sampai di situ, masih ada balon room yang pinky-pinky gitu, romantis banget. Nah, finally kita masuk ke roller skating areanya. BTW ini sepatu rodanya dipinjemin free. Ini kalau beli harganya bisa sampai 5 juta loh guys. Karena kita masih pemula, jadi pakai walker ya guys, biar nggak jatuh-jatuh. Yang gak bisa dan belum pernah pakai sepatu roda sama sekali juga diajarin loh sama kakak-kakaknya. Ini pengalaman pertama kita berdua main sepatu roda dan ternyata seseru itu. Dan ngedate di Clandestine Space ini bisa ningkatin chemistry kita berdua. Dan pastinya juga bisa capturing moment ya, karena banyak banget spot fotonya. Terus pulang-pulang bonus bisa sepatu rodaan. Mimin cowok bener-bener gak nyangka bisa sepatu rodaan. Padahal dari tadi jatuh mulu. Bersyukur banget sih finally di Indonesia ada tempat kayak gini. Cus samperin, jangan lupa ajak orang-orang tercinta. Mulai bakpao yang bisa muncrat, Chinese food yang dimasak sampai kebakaran. Gak nyangka kalau yang bikin semua ini tuh Chinese Muslim. Namanya aja Haji Wong. Salfok gak sih, tempatnya tuh kayak kopi tiam yang homey gitu. Chinese food di sini tuh banyak macemnya. Terus alhamdulillahnya no pork, no lard, no angciu. Jadi dijamin halal. Buat teman-teman Mimin yang Muslim jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Yang pertama ada kue tiaw goreng sapi. Kalau kalian bisa nyium aromanya, ini tuh bener-bener smoky banget loh. Karena di Bandung wajib pesen yamin asinnya. Minyak tuh kecil-kecil, kenyal dan wangi banget bumbunya. Udah lengkap sama bakso dan pangsit rebus yang berdaging banget. Yang ini nasi siram ayam tepung. Cita rasanya super comforting karena kuahnya pakai kolagen yang gurih. Pokoknya ya semua Chinese food di sini tuh dibuat kayak cita rasa rumahan guys. Nasi hainannya juga wangi, jahenya berasa, ayam rebusnya pun lembut, gak amis sama sekali. Resepnya tuh jadul, berasa kayak dibuatin oma opa kita. Terus masih ada ayam tepung saus telur asin yang legit. Untuk dessertnya kalian bisa pesen mipan yang kenyal-kenyal. Varian dimsumnya juga cukup lengkap guys. Yang menarik tuh bakpao telur asinnya tuh sampai bisa muncrat kayak gini. Karena bukannya dari pagi, buat menu sarapan kalian bisa makan dimsum atau cheese toast pakai telur yang lumer kayak gini. Buat minumnya ada yang seger-seger kayak es lidah buaya. Tapi Mimin paling suka sama kopi Haji Wongnya. Alhamdulillah, yuk guys kalian serbu sekarang juga Haji Wong. Ada mas-mas gondrong tampilannya serem lagi goreng jeroan sapi. Tapi jeroan sebanyak ini sih bukan lagi digoreng ya, tapi direndam minyak. Ini tuh nasi babat Cak Yasin. Walaupun lagi hujan deras, Mimin bela-belain deh makan di tendaan mereka. Karena pesenannya selalu rame, jadi sekali goreng jeroannya langsung ditumplek-blek seember ke wajan full minyak. Kalau cara goreng jeroan di Surabaya tuh emang kayak gini guys, kayak direndam minyak gitu, jadi nggak sampai kering. Kalau Mimin sih auto ngeces ya, walaupun resiko kolesterol. Yang Mimin notice jeroannya Cak Yasin tuh potongannya lebih gede-gede dari nasi babat yang lain. Kenapa ya babat yang masih hitam tuh rasanya enak banget. Bumbu jeroannya tuh asin, gurih, dan sambalnya pakai sambal mentah, jadi pedesnya nggak ada ampun. Dan pasti orang Surabaya tuh kalau ngolah jeroan nggak bau prengus atau amis. Tuh kan ususnya tuh gendut-gendut kayak gini loh guys, dan masih ada isinya jadi lebih gurih. Ya ampun, asli deh nikmat pol-polan. Kalian wajib cobain.